6 jenis tunjangan PNS yang diperoleh selain gaji pokok. Menjadi seorang PNS atau sekarang lebih sering disebut sebagai ASN menjadi salah satu idaman banyak orang. Dengan menjadi PNS akan mendapatkan jaminan saat pensiun, pendapatan tiap bulan yang stabil hingga risiko kecil dari pemecatan atau PHK. Daya tarik lain dari PNS adalah gaji PNS per bulan merupakan pendapatan yang paling stabil dibandingkan pekerjaan lain karena mereka dijamin oleh negara. Dengan catatan negara tidak mengalami kebangkrutan. Selain gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang juga bisa diperoleh di luar gaji pokok. 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja sering disebut sebagai tukin, merupakan tunjangan paling besar yang diterima oleh PNS. Angka besaran tunjangan ini ditentukan oleh kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja. 2. Tunjangan suami atau istri. Tunjangan ini besarannya adalah 5% dari gaji pokok. Namun jika suami dan istri merupakan sama-sama anggota PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi. 3. Tunjangan anak. Tunjangan anak ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 3 anak. Syarat agar bisa mendapatkan tunjangan ini adalah anak harus berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah serta tidak memiliki penghasilan sendiri. 4. Tunjangan makan. Besaran tunjangan makan PNS adalah sebagai berikut. Golongan 1 dan 2 35.000 per hari. Golongan 3 37.000 per hari. Golongan 4 41.000 per hari. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada jenjang jabatan struktural atau lebih dikenal sebagai jenjang eselon. 6. Tunjangan perjalanan dinas. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku dengan komponen berupa uang harian. Ada tunjangan baru untuk PNS dari Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan peraturan yang berisi tentang besaran tunjangan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil, widya prada dan PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir. Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 94 tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional widya prada yang diteken Jokowi pada 7 Oktober. Lalu Perpres 96 tahun 2021 mengatur tentang tunjangan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir diteken Jokowi 18 Oktober 2021. Tunjangan ini diberikan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat penuh dalam jabatan fungsional widya prada dan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir. PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional widya prada diberikan tunjangan widya prada setiap bulan. Bunyi pasal 2. Pemberian tunjangan PNS widya prada dan PNS pengelola ekosistem laut dan pesisir yang bekerja di instansi pusat tunjangan akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara untuk di daerah dibebankan ke APBD. Sebagai informasi, widya prada sendiri merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Berikut besaran tunjangan PNS widya prada. Widya prada ahli utama 2,2 juta. Widya prada ahli madya 1,38 juta.
Widya Prada ahli muda 1,1 juta, Widya Prada ahli pertama Rp540.000. Berikut besaran tunjangan PNS pengelola ekosistem laut dan pesisir. Pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli utama 2,2 juta. Ahli media 1,38 juta. Pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda 1,1 juta. Terakhir, pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli pertama Rp540.000. Ada perubahan sistem gaji PNS di 2022. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil ramai diperbincangkan. Terutama sudah beberapa tahun gaji para abdi negara tidak naik. Kenaikan gaji PNS terakhir kali dilakukan pada tahun 2019 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat nota keuangan pada Agustus 2018. Artinya sudah 2 tahun gaji PNS tidak naik. Wacana kenaikan gaji ini tidak tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijaksanaan fiskal tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang tidak menjelaskan secara gamblang akan kenaikan gaji pokok para abdi negara ini dalam dokumen tersebut. Sebab pengumuman tentang hal seperti ini biasanya dilakukan oleh kepala negara. Namun dalam dokumen penyusunan APBN 2022, Sri Mulyani menuliskan akan mengantisipasi perubahan sistem gaji. Ini dijabarkan sebagai komponen dalam belanja pegawai tahun depan. Kebijakan belanja pegawai tahun 2022 akan diarahkan antara lain untuk mengantisipasi perubahan sistem gaji pensiun sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Pada tahun 2019 lalu, kenaikan gaji PNS dipukul rata 5% untuk semua abdi negara yang aktif maupun pensiunan, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Saat itu, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara pun mengaku telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji pokok